Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang out user. Di tutorial sebelumnya di bagian yang ketiga kita telah belajar juga tentang client service untuk app product. Jadi di tutorial kali ini ada hal yang penting. Yang pertama, Anda perlu mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan service login, terutama di bagian kedua yaitu tentang serializer dan JWT, karena ini sangat terkait nanti dengan JWT. Oke, kita ke yang poin pertama, membuat token expired. Jadi di bagian pertama ini kita akan menambahkan expired time di pilotnya. Sebelumnya kita sudah membuat JWT encode dengan pilot, email, dan time. Kemudian yang kedua, kita membuat fungsi decode token. Jika sebelumnya kita membuat encode, di mana token itu, di mana pilot yang sudah kita buat di encode menjadi sebuah token. Di bagian yang kedua ini kita membuat fungsi decode-nya. Jadi nanti ketika service client mengirimkan request ke server, server akan mendecode token yang dikirimkan dari klien. Yang ketiga, kita akan membuat dekorator untuk validasi token. Jadi token yang dikirimkan dari service client akan divalidasi di server apakah token itu valid. Kemudian yang kedua, apakah token itu belum expired. Yang ketiga, apakah token itu sudah expired. Kemudian yang keempat, setelah kita membuat function dekoratornya, kita akan menambahkan dekorator tersebut ke service product. Jadi nantinya setiap service product, misalnya yang service untuk list, get list product, ketika ada user yang mengakses, dia perlu mengirimkan tokennya, authorization tokennya atau menambahkan authorization tokennya di header request. Oke, kita lanjut ke code-nya. Sebelumnya kita sudah membuat app API. Ini app API ini sudah kita buat ketika kita membuat user service login. Jadi jika Anda yang belum mengikuti tutorial ini dari awal, Anda bisa mencoba terlebih dahulu atau mengikuti tutorial user login terlebih dahulu. Oke, kita ke app API, kemudian directory user, buka file views.py. Kita tambahkan pilotnya satu parameter expired time. Expired time ini tipenya adalah integer. Kita ambil dari unique time. Caranya, pertama Anda perlu mendefine, ya tentunya karena kita mau bikin time expired, berarti waktu sekarang. Kita perlu mengconvert that time now yang sekarang ke dalam bentuk integer. Kemudian setelah itu menambahkan dengan time keberapa atau menit keberapa token itu akan expired. Oke, kita coba sekarang, jalankan. Lalu kita running di Postman. Oke, sukses. Selanjutnya adalah kita berpindah ke PYJWT untuk membuat
fungsi decode. Masih di app API, Anda bisa berpindah ke pywjwt.py. Di sini Anda menambahkan satu fungsi, yaitu jwt decode, dengan parameternya adalah variabel yang perlu dikirim adalah token. Kemudian Anda perlu mengambil script key-nya apa, algoritmenya apa. Script key ini harus sama dengan script key yang digunakan pada saat melakukan encode data. Oke, selanjutnya yang perlu Anda lakukan setelah Anda membuat JWT fungsi untuk JWT decode adalah Anda perlu membuat satu dekorator. Nah, buat file dengan nama decorators.py. Kemudian Anda bisa membuat fungsinya terlebih dahulu. Misal kita buat namanya outToken, outUser token. Kita bikin wrapper-nya. Kita buat dulu fungsi wrapper-nya terlebih dahulu. Oke, kita coba try catch, try pass. Kita accept exception as i. Oke, kita coba bikin terlebih dahulu. Kita asumsikan tokennya adalah bentuknya authorization token, jadi request dot header authorization ini dari mana. Jadi ketika Anda di Postman, nanti Anda akan menambahkan satu parameter di sini, authorization. Nah, ini Anda bisa menambahkan di sini nanti tokennya apa gitu. Bukan dulu authorization, header authorization. Selanjutnya kita import terlebih dahulu from api.pywt import jwt decode. Kita import decode token ya. Token jadi ya jwt decode terus token.
kita buat dulu untuk mengecek expired time nya. Seperti ini. Kita buat div nya dulu, cek expired, token expired, cek token expired. Unit time apa, time expired time, kemudian kita sama sebenarnya ininya dengan kita coba current time stamp sini, yang sama, pakai from date time import date time. Oke, selanjutnya coba if current unit time sama dengan expired time. Ini lebih kecil sama dengan expired time, maka true. Kalau expired time ini kesalahan current unit time. Return true, else return defaultnya ada false. Kita coba sekarang if check token expired time, data expired time, kita tambahkan, kita import terbaru JSON response ya, from django.http import JSON response, kemudian kita tambah di sini return JSON response, ini harusnya jika check token expired time sama dengan false, maka message-nya adalah token expired. Oke, kita tambahkan juga statusnya, kita perlu mengimport terlebih dahulu from Django REST, from REST framework, from
REST framework, from REST framework, import status. Anda bisa referensinya, Anda bisa melihat di dokumentasinya Django. Nah, ini status code. Ini berbagai macam status code: successful, redirection, client error. Nah, ini berarti client error. Token expired itu kita tambahkan get request. Kita tambahkan ya, get request status dot http get request. Nah, di bagian ini kita tambahkan juga not authenticate. Ya, berarti kalau misalnya sebenarnya kalau JWT-nya decode-nya gagal, berarti dia otomatis nanti akan masuk ke exception dan kita tambahkan not authenticate. Not authorized gitu deh. Oke. Kalau dia sukses misalnya, apa nih responnya? Kalau dia sukses, maka akan merespon function dalamnya ada ini. Oke. Kita coba dulu ya. Oke, ini sudah selesai metode dekoratornya. Selanjutnya yang perlu kita lakukan lagi adalah menambahkan metode dekorator out user token, function out user token ke ke kelas user ke kelas product view. Oke, kita perlu Django method decorator. Nah, Anda bisa mengimportnya. Kita tambahkan ke sini. Lalu Anda bisa memakai cara seperti ini. Kita ganti login require dengan dekorator dengan function yang ada di function wrapper sudah kita buat, from api decorator import out user token, tambahkan ke sini. Oke, kita coba ya. Get list product.
tambahkan di headernya adalah authorization terus kita ambil token tadi, harusnya sudah expired. Kita coba terlebih dahulu. Tersebut coba akses, apakah error? Nah, not authorized berarti tokennya kenapa dia masuk ke authorized? Coba kita gunakan token yang benar, ganti tokennya. Kita ganti tokennya. Masih not authorized, berarti ada sesuatu yang salah. Salahnya di mana? Salahnya kita cek lagi ya, decorator.ui. Oh, sepertinya di sini kurang get. Kita perlu menambahkan get. Kita coba ya, kita coba lagi. Ya, sukses. Oke. Out service untuk out user, untuk service produk sudah selesai. Dan Anda bisa memodifikasinya nanti sesuai dengan kebutuhan Anda, atau Anda bisa mencobanya sendiri. Tapi sebelumnya Anda perlu mengikuti tutorial ini dari awal supaya Anda bisa memahami konteks dari tutorial series ini.